ini saya akan membahas materi biofisika tentang biotermal. Materi yang pertama menjelaskan pengertian biotermal dan metabolisme. Yang A, biotermal. Biotermal dalam kurung suhu dan termometer berasal dari kata bio, artinya makhluk hidup, sedangkan termal adalah suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Lanjut yang B, metabolisme. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Lanjut menguraikan hukum 1 termodinamika dalam sistem biologi. Semua organisme biologis membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Dalam sistem tertutup seperti alam semesta, energi ini tidak dikonsumsi tetapi diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Sel misalnya melakukan sejumlah proses penting. Lanjut yang ketiga, menguraikan hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Seperti proses biologis lain, transfer energi tidak 100% efisien. Dalam fotosintesis misalnya, tidak semua energi cahaya diserap oleh tumbuhan. Sebagian energi dipantulkan dan sebagian hilang sebagai panas. Hilangnya energi ke lingkungan sekitar menghasilkan peningkatan keguguran atau entropi. Lanjut, menjelaskan penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Energi panas di bidang kesehatan digunakan untuk diagnosis atau menemukan penyakit lebih awal. Terapi memberi pengobatan atau bantu untuk diagnosis dan terapi menggunakan energi dalam bentuk panas, radiasi, listrik, bunyi, dan lain-lain. Sifat energi yang digunakan untuk pengobatan sifat mematikan, sifat menghantarkan pertumbuhan, sifat mengubah sifat genetika, sifat memberikan panas. Lanjut penggunaan energi panas dalam pengobatan. Yang pertama, metode konduksi. Pada metode konduksi, perpindahan energi panas bergantung pada yang pertama, luasnya daerah kontak, yang kedua, perbedaan suhu, yang ketiga, lama melakukan kontak, yang keempat, material konduksi panas. Yang kedua, metode radiasi. Dipergunakan untuk pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan sinar matahari atau nyala api. Sumber radiasi didapat berasal dari elektrik, inframerah, dan lain-lain. Metode radiasi biasanya lebih efektif daripada metode konduksi karena penanasan jaringan lebih dalam. Lanjut, menjelaskan prinsip biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme merupakan proses metabolisme sekunder, yaitu jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi secara ekologis, misalnya pembentukan alkaloid dan terpenoid. Yang kedua, katabolisme. Katabolisme merupakan proses untuk menguraikan molekul kompleks menjadi senyawa sederhana mencakup respirasi sel. Jalur metabolisme menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan ADPH dari molekul-molekul bahan bakar seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Lanjut yang keenam, menjelaskan prinsip biotermal terhadap pengaturan suhu tubuh atau termologis pada tubuh manusia. Di dalam tubuh, energi panas dihasilkan oleh jaringan aktif terutama dalam otot. Kemudian juga dalam alat keringat, lemak, tulang, jaringan pekat, serta saraf. Energi panas yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkus darah. Namun suhu bagian-bagian tubuh tidak merata. Terdapat perbedaan yang cukup besar, sekitar 4 derajat Celcius, antara suhu inti dan suhu permukaan tubuh. 6,7 sistem termoregulator tubuh harus dapat mencapai 2 gradien suhu yang sesuai, yaitu yang pertama antara suhu inti dengan suhu permukaan, yang kedua antara suhu permukaan dengan suhu lingkungan. Dari kedua gradien suhu inti dengan suhu permukaan adalah yang terpenting untuk kelangsungan fungsi tubuh dan optimal. Lanjut yang ketujuh, menjelaskan termoregulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi. Pengaturan temperatur atau regulasi terma adalah suatu pengaturan secara kompleks dari suatu proses fisiologis di mana terjadi kesetimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Definisi umum, hibernasi adalah keadaan jangka panjang di mana suhu tubuh menurun secara signifikan, metabolisme melambat secara drastis, dan hewan memasuki kondisi
Lanjut, tubuh sangat lamban atau terkor atau bahkan hampir tidur. Keadaan hewan dapat bangkit dari kondisi terkor secara spontan dan dapat menciptakan suhu tubuh yang lebih tinggi dari hewan endotermis dengan cara meningkatkan produksi panas. Lanjut, yang ke-8, menguraikan aliran energi dalam sistem biologi di alam. Aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi satu ke energi yang lain. Aliran energi bersifat searah atau tidak sinkron. Energi adalah faktor utama yang mengendalikan ekosistem, sedangkan interaksi antara berbagai spesies dalam ekosistem hanya merupakan faktor ikutan. Energi dapat dikaitkan sebagai kemampuan melakukan kerja atau usaha. Energi diperlukan untuk organisme di makanan yang dikonsumsinya dan dipergunakan untuk aktivitas hidupnya, untuk melakukan suatu pekerjaan fisik atau pekerjaan mental melalui pembentukan energi. Mengangkat suatu beban, mendaki gunung, menekan gas dalam silinder merupakan suatu aktivitas gerak yang membutuhkan energi. Energi tidak dapat dilihat, yang terlihat hanyalah akibat ada energi tersebut. Misalnya, tubuh berfotosintesis. Energi yang digunakan untuk berfotosintesis tidak terlihat, tapi hasil dari fotosintesis bisa dilihat dengan mata. Keberadaan makhluk hidup di dunia ini tergantung pada aliran energi dan siklus materi melalui ekosistem. Kedua proses tadi mempengaruhi jumlah dari organisme, kecepatan proses metabolisme dan kompleksitas dari komunitas. Energi dari materi mengalir melalui ekosistem bersama-sama sebagai materi organik. Satu sama lain tidak bisa dipisahkan, tapi aliran energi adalah satu arah. Sekali dimanfaatkan